Hi guys, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in. Dan sekarang kita lagi di headquarternya Masak.tv dengan co-foundernya yang paling hits sekarang di internet, itu namanya Alvin Kapau. Yes. Apa kabar bro? Baik. Thank you udah mau main ke kantornya Masak. Thank you, gue udah dikasih tempat dan diizinkan buat interview lu. Karena lu ini kan Masak.tv guys, ya, kalian pasti mayoritas pasti udah pernah dengar. Salah satu cooking channel di Indo yang paling besar lah, bisa dibilang sekarang kan. Paling lama sih sebenarnya. Dan paling lama, iya paling lama dari juga. 2008 Pak kita. Dari 2008. Oke, boleh cerita gak? Dan pertama ceritain dulu background lu. Apakah lu tuh sebenarnya emang chef atau gimana awalnya, terus bisa kenapa bikin Masak.tv waktu dimana sebenarnya belum ada? Iya. Agak panjang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya startnya gini. Kalau background gue mantan mahasiswa STP Trisakti jurusan Hotel Management. Terus gue kelar dari kuliah, gue ke industri. Dan gue kebanyakan ya kerja gue di dapur. Sempet jadi steward dulu di Ritz-Carlton. Tukang cuci-cuci, ya kan segala macem. Terus akhirnya gue sempet jadi babu lah di dapur, jadi cook gitu helper. Itu di Hard Rock Cafe Bali. Hard Rock Cafe Bali. Terus gue sempet di Madame Kok. Terus mostly kebanyakan restoran sih habis dari situ ya. Dulu Hard Rock Cafe Bali kan gila, maksudnya keren banget kan dulu waktu Bali belum seperti di sekarang. Tahun itu keren banget. Jadi cuma ada Hard Rock Cafe Bali atau enggak lu ke Double Six. Belum ada apa Pothead ataupun itu belum ada sih. Terus. Nah, habis dari itu pokoknya berkembang akhirnya gue ketemu seorang lah gitu kan. Gue sebenarnya agak terjebak di situ. Akhirnya dibilang gue pengen bikin konsep restoran nih, tapi di daerah Manado. Dan orangnya cukup berani gitu kan, cukup berani. Ya udah, gue butuh yang megang dapur. Oh ya udah, gue bilang ayo, gue bilang gitu. Dan gue ngeliat dia punya visi yang bagus. Di sana belum ada restoran seperti itu. Akhirnya bikinlah restoran namanya Kabal Dining. Di situ gue sebagai headnya di situ. Dan ternyata gue terjebak. Gue dijebak. Akhirnya gue harus megang satu brand franchise dari Thailand. Di Manado semua. Di Manado semua. Namanya Black and Coffee. So di tahun pertama gue megang 2 brand. Si Kabal Dining sama si. Terus di Manado berapa lama jadinya lu? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Terus what makes you decide to quit kayak kitchen life gitu? Terus habis itu lu buka production house gitu? Sebenarnya ini ceritanya agak berbeda sih sebenarnya. Kalau bilang quit kitchen life terus buka production house enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya justru awalnya malah si Masak TV dulu. Oh gitu. Gitu loh. Jadi sebenarnya gue dibilang gue quit kitchen life, abis gue dari Manado balik ke Jakarta gue bikin bisnis sama teman gue. Kita bikin namanya Zucker Waffle. Dulu jualan waffle. Yang tadi lu cerita di Pasar Santa. Awalnya Pasar Santa, abis itu kita punya toko lebih bagus, punya duit lagi buka di Blok M Square, abis itu punya duit lagi kita buka di Surabaya. Sampai akhirnya buyar. Gitu. Nah kalau ngomongin Masak TV sendiri sebenarnya ya ini start dari 2007-2008. Itu dari pas zaman kuliah. Oke. Gitu. Nah ide awalnya apa iseng-iseng masak yuk di shoot. Jadi kalau ide awalnya sih gini simpelnya. Sebenarnya ini berawal dari keresahan gue sama teman-teman gue ngeliatin teman-teman kita yang mungkin bukan anak perhotelan pada saat itu kuliah kerja di luar negeri. Pada saat itu kan ya katakan eranya gue gitu ya. Anak-anak ini kan kalau masuk ke dapur tuh kayak dianggap sebelah mata. Kadang cowok gitu kan disuruh ke dapur juga nyokapnya kamu ngapain ke dapur, ada mbak kok di rumah. Karena kalau boleh cerita ke belakang lagi, gue pun kuliah itu gue nggak bilang sama nyokap sama bokap. Gue cuma bilang gini, gue mau kuliah ya gitu. Di mana? Nah, kalau gue bilang NHI ketahuan dong. Wah lo perhotelan lo pasti pengen masak lo. Kalau passion gue mulai dari kecil ke situ. Gitu. Jadi akhirnya gue bilang Trisakti. Pikiran bonyok gue adalah lo pengen kuliah paling ekonomi atau nggak jadi lawyer segala macam gitu kan. Ya udah berapa biayanya sekian gue urus. Bisa ya, itu berarti jago lu ngalirin conversation itu sampai ke setahun pertama gue aman men. Setahun kedua gue nggak aman. Jadi gue lupa, gue pakai baju chef ke kampus gue lupa, gitu kan karena gue telat gitu kan, pakai itu baju apa gitu kan, gue mau bilang baju dokter nggak mungkin kan, ya kan, lab coat gitu kan, ada tempat pisaunya di sini gitu kan segala macam kayak,
Iya, sebenarnya kuliah perhotelan, pengen jadi chef gitu kan gitu. Ya udah akhirnya Terus gue gimana? baru ngaku terus ya udah. Akhirnya di tahun kedua gue berjanji sama diri gue bahwa ya gue zaman gue SMA SMP nggak pernah ngasih apa-apa ke orang tua, nggak ada prestasi. Tiba-tiba ya pada saat gue ngampus ya gue ngasih prestasi. Sampai akhirnya Trisakti dulu punya TCC, kita itu gue yang bikin sama teman-teman angkatan gue lah istilahnya. Terus inisiasinya senior gue. Terus kita juga diminta untuk ngebangun dulu, kalau pernah dengar YCCI. YCCI Young Chef. Young Chef Club Indonesia. Young Chef Club, di bawahnya ACP. Nah itu ada, gue bisa bukannya sombong sih, karena TCC dulu. Oh oke Gitu. oke. Iya dan sekarang juga masih ada kan sampai sekarang. Masih ada sekarang. Iya kan? Nah terus balik lagi ke Masak TV. Jadi dulu keresahan gue sama teman-teman, ngeliatin teman-teman gue yang kuliah kerja di luar nggak bisa masak. Akhirnya gue bikin lah tutorial masak. Gue pengen sharing aja sama teman-teman gue. Cuman idenya apa yang menarik gitu kan? Apakah gue langsung sharing katakan menu bikin rawon? Enggak. Gitu. Jadi yang pertama kali video gue sharing adalah bikin nasi putih. Ya sekarang lo ketawa, Lo bayangin anak muda lain disuruh bikin nasi putih, kalau nggak pakai rice cooker. Rice cooker kan gampang kan, tinggal model ini ujung jari. Jadi nggak pakai rice cooker gimana? Tiba-tiba dunia kiamat gitu kan, rice cooker nggak ada, nggak bisa dipakai, cuma ketemu kompor sama dandang, ya orang bingung kan. Nah akhirnya dari situlah idenya. Terus bikin awal kita bikin starter pack namanya. Ada bumbu dasar. Terus ada cara bikin es teh manis. Awal tuh receh kayak gitu. Jadi tapi kayak ya edukatif. Yes. Gitu lah, very edukatif. Cuman message-nya adalah gini. Gue anak perhotelan. Cuman gue pengen bikin viewer gue ngeliat kayak nggak takut gitu mau belajar masak. Jadi yang persona yang gue kasih adalah ini orang-orang remaja tanggung yang kayak ya lu masih takut belajar masak, ya udah lu masak gitu. Iya, tapi selalu Masak.tv tuh kayak lu nggak formal, bukan yang kayak oke ini kita chef kita ajarin, tapi kayak selalu laid back and fun. Selalu gitu. kayak gitu. Iya. Dan terus lu berapa lama sampai turning point-nya kayak jadi sebesar sekarang? Kan pasti ada kayak big break ya dulu dong. Iya. Ada big breaknya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dibilang breaknya tuh bukan melulu karena apa ya, bukan karena pasarnya belum bisa nerima. Jadi pas gue lulus kuliah kita sempat break itu karena gue sama teman-teman gue kita pada kerja semua. Ada yang ke Jerman, ada yang ke US. Gue juga lagi masih keliling mana-mana gitu kan. Nah itu cuman kita siasatnya gini, kalau misalkan vacation gitu kan, ya udah. Ya komit nih. Nyetor video nih. Gue nyetor video nih. Katakan gue ada vacation katakan 2 minggu gitu. Ya udah seminggu gue nyetor video full. Gitu loh. Seminggu depan baru gue vacation. Kayak gitu. Dan dulu istilahnya orang-orang pada bikin produksi video berapa sih sekarang sehari? Iya. Dulu gue bikin produksi video itu bisa 8 sampai 10 video. Wow. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 pagi. Tapi emang tim lu ini udah ada yang misalnya udah ada kameramennya, udah ada editor dari pertama begitu? Dari atau pertama lu sudah ada. belajar sendiri? Dari pertama sudah ada. Cuman ya istilahnya dulu gue nggak pakai kamera yang proper lah. Gitu. Dulu pertama kali modal handycam, tapi setelah 2011an baru mulai yang proper. Terus waktu zaman YouTube di Indonesia pun belum begitu gede, terus lu udah mulai. Kayak viewernya berapaan men biasa yang kayak gitu? Ya, gue cuma bisa bilang seadanya sih. Seadanya banget sih pada itu, karena kan ya memang orang belum sadar dengan YouTube. Cuma kita udah main di situ. Ya memang seadanya. Instagram juga belum yang terlalu. Waktu itu kan masih Twitter ya. Iya. Twitter tuh masih tinggi banget sama Facebook kan. Ya udah. Emang kayak seadanya aja. Dan abis itu mulai dengan adanya ya kalau di Indonesia kita tadi sempat ngomongin kayak ada nih Masterchef Indonesia keluar, terus abis itu jadi chef dipandang keren, mulai dipandang gaul. Nah terus abis itu pasti Masak.tv ini juga ada impact-nya dong ke Masak.tv. Itu banget. Jadi semenjak si Masterchef itu ngelihat ternyata orang udah mulai mencari-cari kan, wah profesi chef tuh keren ya, seksi segala macem, bla bla bla. Akhirnya ya udah, ternyata mereka mulai mencari konten-konten yang isinya tuh F&B lah gitu. Ya udah mulai cari kita, ngeliatin gimana cara bikin makan ini, makan itu segala macem. Baru dia mulai naik. Itu kalau nggak salah gue nggak tahu sih 2009, 2010 atau 2011 ya. Nggak lupa. Dan lu decide buat full time tuh gimana? Kayak sebenarnya kalau dibilang full time, benar-benar full time, mungkin
Kalau sekarang sih baru sekitar 2 tahunan sih gue. Oh Baru gitu. full time ya. Oke. Gitu. Jadi benar-benar gue ngebantu di sini untuk ngembangin resepnya. Ada berapa orang sih nih Masak.tv? Ya kalau sekarang kan obviously ini aja udah ada berapa orang di depan kita kayak timnya. Tapi awal mulainya Awal mulainya sekitar 7-8 orang. 7-8 orang. Termasuk host. Oke. Dan dulu itu benar-benar masih yang awal ngereset resep pun juga masih gue. Terus sampai berjalan waktu ketika gue hilang-hilangan tetap produksi jalan. Kadang-kadang gue dikirimin email gitu, Pau tolong cekin dong resep ini bla 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 segala macam, minta dicek aja di gue cek segala macam, oke, ini bisa jadi nih, bisa diproduksi segala macam, oke. Jadi tetap masih berjalan, cuman yang bener-bener in-house dan gue terjun di sini ya kurang lebih 2 tahun. Oke. Dan fast forward lu dari awal mulanya mau edukasi orang-orang masak-masakan simple kayak nasi putih, es teh manis, sampai lu dipercayakan sama Tastemade gitu. Itu kan quite an achievement pasti. Iya, itu 2010 sebenarnya. 2010 itu dicolek sama Tastemade. Gitu kan. Gimana sih prosesnya? Coba gue penasaran. Prosesnya gimana ya? Jadi awalnya yang iseng kita duluan. Kita caper, Masak TV itu caper. Kita colek Tastemade dulu. Waktu itu kan dia punya video yang bikin minuman gitu kan. Apa-apaan nih gitu kan. Gila, channel luar negeri gue bikin es pukat, terus ada bandrek apa segala macam. Iya, gue nontonin kan. banget kita sih itu. Memandang sebelah mata pada saat itu gitu kan. Kayak sampai sekarang pun lo ngeliatin chef luar negeri bikin nasi goreng juga kayak apaan sih nasi goreng kayak gini kan. Gue rada-rada. Iya kan, kayak gitu kan. Nah makanya udah gitu dia bikin kayak gitu kayak gila semuanya sampai lagu-lagunya juga lo pakai lagu Indonesia lo. Lagu era-era 70 80 kan. Bener, yang itu kan Thirsty For kan. Iya, itu menarik untuk kita. Akhirnya kita colek, kita hubungin, terus dia nyolek balik segala macem, ngobrol sampai akhirnya 2012 kita diminta untuk produksi Tastemade Indonesia. Oke. Dan waktu itu waktu lu lagi colek-colekan tuh apa udah ada Tastemade di Indonesia? Belum ada. Oh, belum ada. Dia hanya mencari jatuhnya partner. Oke. Kita lah partner yang Masak TV. Berarti udah jalan berapa lama tuh? Ya jatuhnya kalau yang ya start 2010 lah. 2010 sampai sekarang. Oke. Jadi gila banget dong. Jadi lu udah harus skala besar dong kalau Tastemade gitu kan. Apa tuh skala besar gimana? Skala besar jadi production house bener, lu harus hire orang. Jadi bedanya gini, dulu kita masih ngerjain video-video, kita kan sebenarnya kalau boleh cerita Masak TV itu produk in-house salah satu PH di Jakarta gitu kan. Nah dulu kita masih ngerjain berbagai macam project gitu. Kayak dulu kita sempat ngerjain IBL segala macam. Itu untuk si PH-nya. Nah semenjak sudah gabung Tastemade, ternyata load produksinya juga lebih tinggi. Jadinya kayak ya kita lebih fokus di situ sekarang. Lebih produknya F&B terus. Oke. Dan tapi lu sekarang selain Tastemade, kayak lu masih suka demo masih? Kalau demo masih. Yang sekarang gitu? Ya demo, jadi speaker, bicara di beberapa tempat juga masih. Gitu. Kayak YouTube Masak.tv sekarang lu masih suka ngupload lu video masakan Indonesia atau masih Dan sekarang lu tadi berapa subscriber lu udah? 400.000 something sampai gope lah aku lupa. Gila. Lu waktu subscriber lu meledak naik itu kapan men? Kayak gue lagi mau nanya-nanya sedikit juga deh buat YouTube channel gue. Itu pas awal-awal YouTube mulai naik mungkin sekitar bersamaan sama Tastemade bareng sama kita 2012. 2012 2013 udah mulai naik kayak 100.000, tiba-tiba 200.000, tiba-tiba sampai sekarang situ. Ribet gak? Challenges-nya apa kalau lu dari misalnya awal-awal mulai biasanya mulai iseng-iseng berhadiah terus sampai lu jadi partneran sama perusahaan besar banget gitu. Challenge-nya sebenarnya sih gini, kita dulu belum tahu gimana caranya meriset apa yang dimau orang. Karena kan kayak dulu tuh belum kebaca deh. Orang ini mau ngapain sih buka YouTube gitu kan, dulu masih random aja gitu kan. Sampai akhirnya kita menemukan formula bahwa ternyata gini gitu kan. Ternyata kita buat ada tematik gitu. Kalau misalkan pas tahun baru berarti menunya ini. Pas bulan puasa menunya ini kayak gitu. Sampai akhirnya berubah lagi. Ternyata berubah lagi. Ngelihatnya kayak misalkan sekarang mainnya keyword gitu kan. Nah gitu. Jadi ya berkembangnya kurang lebih sebenarnya gitu. Dan kalau lu punya YouTube channel nih buat gua dan buat listeners kita mungkin yang mau mulai
atau udah punya YouTube channel, mau kecil mau udah besar terserah. Boleh gak kasih tips and trick deh? Kalau gue yang penting sih sebenarnya kalau tips and triknya cuman ya lo mulai dengan apapun yang lo punya sih. Itu satu. Sama dua ya jangan gini, misalkan kayak subscriber gue masih baru 2 orang nih, baru 3 orang gitu kan, gimana lo mau maju gitu, abis itu lo malas upload video gitu. Karena jujur dulu pun kami di sini tidak pernah menyangka bahwa industrinya akan sebesar ini. Iya pastilah. Gitu. Nggak ada yang kayak, maksudnya gue yakin lu juga waktu mulai itu kayak ntar kita partneran sama Tastemade ya gitu, kayak goalnya gitu mana. Jujur ya, dulu istilahnya gini, dulu ketika yang paling problem buat gue adalah gue mencari brand yang mau masuk. Pada saat YouTube-nya belum booming, gue ketemu brand itu ya, pikiran mereka cuma satu, kenapa gue nggak bikin sendiri, punya duit, gitu kan. Tapi sekarang kan beda, brand nyari. Gitu kan, lo udah punya subscriber sekian, engagement lo juga gede segala macam, yang mendingan gue keluar biaya macam-macam bangun sesuatu yang baru, lo aja udah gue hire. Karena gitu, bener, industrinya segede itu sekarang. Yes, dan kayak lo sekarang juga ya udah jadi kayak it's interesting, dimana kalau misalnya YouTube channel nih yang konten masak ada beberapa tipe. Gue lihat ada tipe yang misalnya kayak channelnya emang chefnya, kontennya masak, dia jadi celebrity chef, tapi lu nih lebih ke production house-nya. Justru kan lo lebih concern ke production house-nya. Bener gak sih? Awalnya gitu, cuman sekarang jatuhnya jadi ya kita beralih, lebih fokus di konten masaknya aja. Oke. Terus dengan Tastemade gitu segala macam, itu gue nanya nih, masih kayak kalau misalnya YouTube itu coba jelasin duitnya dari mana sih kalau misalnya? Jelasin ke listeners gue. Yang paling gampang kalau kalian suka ada iklan masuk berapa detik itu duitnya di situ salah satu. Sama paling kan kayak misalkan kita harus nyebutin ini sponsor by gelas ini gitu kan. Nah itu duit. Atau mungkin gue megang satu produk tanpa harus disebutkan. Itu kayak product placement duit, gitu product ya. Placement kayak gitu. Itu yang kita dapat sih di situ. Gimana sih men mau nyari produk kayak partner begitu awalnya ya? Kalau harus punya basis berapa view dan berapa subscriber buat kalau misalnya. Kalau nggak salah tuh startnya 10.000 dulu deh, ingat gue ya. 10.000 kalau nggak salah 10.000 sampai akhirnya ya cuman kalau sekarang jatuhnya kayak gue dulu gue nunggu produk masuk. Kalau sekarang gue udah punya tim AE. Oke. Dia yang jualan. Iya, dia keliling jualan nyari brand apa segala macam. Oke. Dan terus nextnya big plan-nya apa nih buat Masak.tv dan Tastemade Indonesia? Wah, big plan-nya apa ya? Sebenarnya sih big plan gue masih tetap sih kita pengen ngumpulin semua resep yang ada khususnya di Indonesia, karena jujur aja dari 2008 sampai sekarang itu resep belum habis-habis. Itu sih big plan-nya gue. Khusus Indonesian food only berarti? Lebih banyak itu. Mayoritas ya? Mayoritas. Sampai akhirnya kita beralih. Sampai beralih kita ngeliatin apa yang tren. Gua kemarin kan baru podcast sama Mbak Ade. Mbak Ade kan iya. Terus kayak dia cerita di mana kayak ya Indonesia ini sebenarnya makanannya yang kita tahu aja itu banyak, terus masih banyak yang kalau misalnya lu bilang mau dikenalkan ke orang melalui cooking video itu masih banyak yang belum, apalagi yang kita nggak tahu karena Indonesia gede banget kan. Lu ada konten makan-makan gitu gak yang jarang? Kayak gitu tuh tadi makanan cemilan yang lu kasih gua apa? Maco. Sebenarnya ada yang baru sebenarnya kita punya beberapa konten. Ada jajanan, resep, patisserie, terus minuman, tips and trick, sama satu lagi makan. Sekarang. Oh, jadi lu kayak ada travel show gitu. Nah makan ini sebenarnya ya kita lagi pengen bikinnya itu jadi nanti ya per segmen gitu nanti. Kayak sekarang yang gue cari adalah bakso terenak se-Jakarta. Oke. Gitu. Di mana men? Belum nemu. Belum nemu itu dia. Kita baru ada berapa video ya, dulu lumayan banyak sih. Mungkin sekitar 10 video deh. Gue baru kayak lebih dari 10 video deh. Oke. Lebih banyak dicari orang yang mana sih men? Kayak misalnya apakah masak apa makan? Kalau buat video, menurut lu? Kalau menurut gue sekarang ya lebih banyak. Kalau dibilang lebih banyak, dua-duanya hampir sama sebenarnya. Karena kan sekarang orang buka YouTube bener-bener tergantung kebutuhannya dia. Cuman yang pasti yang dicari orang adalah istilahnya yang
entertaining. Entertaining Iya. ya. Oke. Kayak gini kan sebenarnya kan ini entertain kan. Oh iya, semoga Iya kan? semoga. Orang tuh kan ngeliat kayak wah apa sih gitu. Gue jujur lumayan kaget. Jadi guys, kita kan baru dapat 1000 subscriber. Gue lumayan kaget kayak ada aja yang subscribe gitu loh. Gue emang goalnya kan pasti dari awal nyari subscriber sebanyak-banyaknya kan. Tapi ya sempet juga waktu awal-awal gue inget yang nonton tuh 30 orang, yang subscribe 11. Gue stuck di angka 11 itu 2 bulan nggak nambah-nambah subscribernya. Kalau di angka yang paling parah tuh kayak 4 bulan di angka 33 itu nggak nambah sama sekali. Gue kayak oh ya nggak ada yang nonton nih berarti. Tapi ya kita hampir kapan dari Mei udah 1000 lumayan. Ya mungkin kasih advice dong ke gue men. Ya itu keywordnya Ya mungkin judul yang ini gitu kan kayak gara-gara makan tahu di acara Murasa gue jadi ngobrol sama si Alvin gitu kan. Orang nggak tahu mana yang dicari sama dia kan sebenarnya. Mungkin kayak gitu. Mungkin next lo ngobrol sama, gue nggak tahu siapa lo sebut lah gitu. Lo ngomong sama siapa sih, katakan Gordon Ramsay gitu kan. Amin. Itu gara-gara gue makan sate di Menteng gitu kan, gue bisa ngobrol sama Gordon Ramsay. Ya, gitu. Iya itunya sih, itunya kan? Gue juga. Thank you. Karena kayak judul kan terlalu serius banget gitu kan. Iya benar. Soalnya gue kayak ya itu juga banyak yang bilang sih kayak judul gue terlalu serius, kayak harus lebih lebih playful gitu. Soalnya kayak gini deh. Oke, lo sama gue tahu Maxi siapa. Tapi viewer boro-boro tahu Maxi. Iya betul. Gitu kan? Betul. Mungkin nama gue Alvin Kapau, ya orang nyari nasi kapau. Pas keluar muka gue, gitu kan. Itu sebenarnya emang udah gue set dari zaman dulu. Oke. Wah, interesting banget. Thank you for the advice. I will do that. I will try. Emang receh banget. Cuman ya itu yang dicari sama orang. Oke. Soalnya gue tuh dulu pernah coba segitu. Curhat jadinya. Itu malahan paling rendah cuy view-nya. Oh gitu. Iya, gue tes kan kayak waktu itu lagi ngomongin topiknya juga kurang jelas juga. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba gue dapet tamu ahli tembakau, pohon bakau gitulah. Terus gue ngobrol sama dia lagi kayak di event cooking buat Save the Ocean gitulah. Terus gue podcast sama dia. Terus kayak wah ini topiknya kan kurang menarik nih buat viewer. Lagian ngomongin mangrove gitu kan. Akhirnya kita pakai bahasa apa? Ada apa dengan mangrove tanda tanya gitu. Terus kayak sampai sekarang mungkin cepet aja belum yang nonton gue kayak oh ya udah balik ke normal lagi. Ya karena orang nggak ada yang nyari. Tapi kalau misalkan kita kan juga memanfaatkan event yang ada sekarang ya. Ada event misalkan kayak kemarin nih ada si Sunda Empire gitu kan. Iya. Gitu kan. Gua ngobrol bareng chef ini di tanah Sunda gitu kan. Orang nyari Sunda Empire keluar. Kok ada si Ray sih anjir. Ya jujur aja gue tahu channel lo bener-bener cuman gara-gara satu keyword apa tiba-tiba muncul muka lo terus kayak nih ngapain nih anak bikin ginian? Tonton gitu kan. Lucu juga gitu kan. Oh iya itu. Ya kita masih banyak belajar dan guys kalau ada input kebanyakan kan input tamu doang nih. Next guest kalau ada input tentang channel kita gimana kita bisa improve, please let us know in the comment below. Ya kan? Soalnya paling penting ngeriset sih. Iya. Karena gue anak medsos gue bener-bener mereka kerja kerasnya gila sih untuk meriset. Wah ada apa yang happening, ada apa yang menarik selalu sih. Iya sih, ya itu juga. Gitu. Jadi kalau kalian lagi nonton ini di belakang kamera itu adalah tim gue semua. Ada anak dapur, editor, anak sosmed semua ngumpul di situ. And very hard at work, udah udah malam ya kan, masih research dan ngedit. Makanya kayak agak aneh mungkin kalau nonton video yang ini. Biasanya kan lo ada settingnya tuh ada si radio lo itu kan. Iya. Ya kan. Tiba-tiba ini kayak di kantor banget gitu kan. Kaku gila. Enggak lah. Tapi man, thank you very much for inviting me to your office. Siap. Gila guys, studio keren banget man. Harus subscribe di masak.tv dan Tastemade Indonesia. Jangan lupa subscribe juga dan nonton terus. Instagram lo apa men? Instagram gue Alvin_Kapau. Alvin_Kapau. Iya, Kapaunya KAPAU. Yoi. Tapi jangan lupa lo kalau mau biar channel naik ikutan lah pansos dikit. Masak di tempat gue. Boleh banget coy, boleh banget. Thank you very much. Thank you. Gue mau banget sih kalau itu. Siap. Mau banget sih masak Indonesia. Masak nasi putih juga gak apa-apa. Oke, thank you very much guys. Sama-sama. Thank you very much Vin.
And thank you very much guys for listening to our podcast today. Jangan lupa follow kita Regensen Radio di Instagram, follow Alvin juga, tadi udah kasih tahu. Dan jangan lupa like and subscribe videonya. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. We'll see you next time. Thank you very much. Bye-bye.